Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang ada pada bab 2. Materi pertama tentang persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama untuk memahami pengertian persamaan kuadrat, kemudian yang kedua mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. So, yang pembahasan pertama tentang pengertian persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat satu variabel itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu 2. Ingat-ingat bahwa definisi dari persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang pangkat tertingginya itu 2. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat untuk nilai A, B, dan C itu elemen bilangan real dan nilai A tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk A sendiri itu adalah koefisien kuadrat, kemudian B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Selanjutnya untuk X sendiri merupakan variabel atau nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Seperti contoh berikut ini. Nah, untuk yang pertama, misalkan ada sebuah persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini kita bisa uraikan untuk nilai A. Kita dapatkan nilai A-nya itu 1, kemudian B-nya itu 5, dan C-nya ini 6. Nah, untuk lebih paham lagi, lanjut ke contoh 2. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Maka didapatkan nilai A itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu 3, dan C adalah negatif 10. Nah, untuk contoh yang ketiga, 4x ditambah 4x dikurangi 20x sama dengan 0. Ini nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya negatif 20. Untuk nilai C-nya itu 0. Lanjut. Menentukan nilai A, B, C pada persamaan kuadrat. Contohnya seperti ini. Misalkan tentukan nilai dari 3A ditambah 5B ditambah C pada persamaan kuadrat negatif 4x kuadrat ditambah 21x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Seperti ini. Untuk nilai A, itu ketemu negatif 4, kemudian B-nya 21, dan C-nya negatif 5. Ingat, jika simbolnya negatif, maka nilainya juga kita masukkan ke nilai negatif. Kemudian untuk langkah berikutnya, ketika sudah ketemu nilai A, B, C-nya, kita substitusikan ke persamaan yang diminta, yaitu 3A ditambah 5B ditambah C. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. 3 dikali negatif 4 ditambah 5 dikali 21, kemudian ditambah negatif 5. Sehingga didapatkan hasil 88. Kemudian, ini untuk membedakan, ini persamaan kuadrat atau bukan. Yang pertama, 3x berpangkat 4 ditambah 5x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat atau bukan? Ya, bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 4, sehingga tidak memenuhi definisi. Ya, definisinya tadi apa? Definisinya tadi adalah pangkat tertinggi dari persamaan tersebut adalah 2. Kemudian yang contoh kedua, ini pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat atau bukan? Ya, benar, ini persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah 2 sehingga memenuhi definisi. Kemudian yang ketiga, 7x ditambah 14. Ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya di sini 1 sehingga tidak memenuhi definisi. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0
itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nanti inti dari penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah kita menentukan nilai-nilai X yang bisa memenuhi persamaan. Nah, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yang pertama ada dengan kemudian yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat atau menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan memfaktorkan. Nah, dalam menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, itu ada 2 bentuk jenis persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk faktornya nanti seperti ini. X dikurangi Y dikalikan dengan X ditambah Y sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk faktornya seperti ini. AX ditambah titik-titik dikalikan dengan AX ditambah titik-titik dibagi dengan A sama dengan 0. Nah, titik-titiknya ini apa? Nah, kita lihat di sini. Titik-titiknya itu adalah sebuah bilangan jika dua bilangan, entah itu sama ataupun beda, jika dikalikan itu hasilnya perkalian antara A dikalikan C. Kemudian jika ditambahkan, itu merupakan nilainya B. Ya, untuk lebih pahamnya kita lihat di contoh berikut. Contoh pertama, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, ini, X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0, ini kita bisa sederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga ketika sudah mencapai persamaan X kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan 0, itu sudah memenuhi persyaratan di bentuk yang pertama. Sehingga kita bisa faktorkannya menjadi seperti ini. X dikurangi Y dikalikan X ditambah Y sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini, dapatkan X ditambah 7 dikalikan X dikurangi 7 sama dengan 0. Oh ya, ini kita bisa menggantinya entah negatif dulu ataupun positif dulu. Dikurangi dulu atau ditambah dulu, boleh. Karena ini perkalian. Di hasilnya, X ditambah 7 sama dengan 0, ini kita sama dengan 0 semua, X tambah 7 sama dengan 0, atau X dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian didapatkan nilai X itu negatif sama dengan negatif 7, atau nilai X sama dengan 7. Sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan tersebut, itu adalah X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan 7. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Ya, ini masih sama seperti bentuk yang pertama. Langkah yang pertama sama, kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Dari 4x kuadrat ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x. Ini kita kasih dalam kurung, dipangkatkan 2, dikurangi 5 pangkat 2. Itu hasilnya sama dengan 25 kan. Kemudian, karena ini sudah memenuhi persyaratan bentuk umum yang pertama, kita bisa membuat bentuk faktornya seperti ini. Sehingga didapatkan nilai dari bentuk faktornya 2x ditambah 5 dikalikan dengan 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kita buat sama dengan 0 semua, didapatkan 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya, sama-sama dikurangi 5, sehingga 2x sama dengan negatif 5, dan ini 2x sama dengan 5. Sehingga didapatkan nilai x itu sama dengan negatif 5 per 2, atau nilai x sama dengan 5 per 2. Nah, sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan negatif 5 per 2 dan x sama dengan 5 per 2. Lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini seperti bentuk umum yang kedua. Ini ya langkah yang pertama kita lakukan, yaitu kita
menentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya dari persamaan ini. Ya, untuk yang pertama nilai A-nya ketemu 1, kemudian B-nya ini ketemu 5, dan C ketemu 6. Nah, untuk mendapatkan nilai pada titik-titik ini, kita membutuhkan perkalian antara A dikalikan C. A dikalikan C didapatkan nilai 6. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan, nah, kita masukkan ke bentuk faktor ini. Nilai A itu bernilai 1, kita masukkan 1X ditambah dikalikan 1X ditambah titik-titik dibagi 1 sama dengan 0. Nah, karena ini sama-sama dikalikan 1 dan dibagi 1, boleh kita tuliskan seperti ini. X ditambah titik-titik dikalikan X ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah, jadi ketika nanti ketemu dengan persamaan kuadrat yang nilai A-nya itu 1, boleh kita mengerjakannya langsung ke bagian sini, yaitu X ditambah titik-titik dikalikan dengan X ditambah titik-titik. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari atau menemukan nilai dari titik-titik ini. Caranya bagaimana? Ya, caranya yaitu kita cari pemfaktoran dari nilai A dikalikan C, ya 6. Di 6 ini kita bisa dapatkan dengan 1 dikalikan 6, ataupun 2 dikali 3, atau negatif 1 dikali negatif 6, atau negatif 2 kali negatif 3. Nah, itu untuk persyaratan pertama. Nah, untuk persyaratan yaitu memenuhi A titik-titik ditambah titik-titik itu sama dengan B. Sehingga dari ini 1 ditambah 6 itu sama dengan 7. Sedangkan B-nya 5, maka ini salah. Kemudian 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Nah, ini benar dengan nilai B-nya. Sehingga kita bisa menggunakan atau mengisikan titik-titik ini dengan nilai 2 dan 3. Jadi seperti ini. X ditambah 2 dikalikan X ditambah 3 sama dengan 0. Dan kita buat sama dengan 0 semua. X ditambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Hingga didapatkan nilai X sama dengan negatif 2 atau nilai X sama dengan negatif 3. Nah, sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat yaitu tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini sama bentuk persamaannya seperti yang bentuk umum yang kedua. Nah, langkah yang pertama sama, kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A yaitu 2, B-nya ketemu 5, dan C negatif 12. Nah, ini kita perlu perhatikan terkait tanda bilangannya, ditambah atau dikurang. Jika dikurang, maka ini kita tuliskan negatif 12. Selanjutnya, untuk menemukan bilangan mengisi titik-titik ini, kita perlukan A dikalikan C sama dengan negatif 24. Nah, selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan, kita harus mencari nilai pada titik-titik ini. Caranya gimana? Ya, seperti tadi, kita mencarikan ukuran dari negatif 24. Yang pertama itu ada negatif 1 dikalikan 24, atau 1 dikali negatif 24. Kemudian negatif 2 dikalikan 12, atau 2 dikali negatif 12. Kemudian 3 dikali 8, atau sebaliknya negatif 8 kali 3, atau negatif 3 kali 8. Kemudian negatif 4 kali 6, atau sebaliknya negatif 6 kali 4. Kemudian, seperti yang ini, syarat yang kedua yaitu memenuhi jika ditambahkan itu sama dengan B. Dari sini, negatif 1 ditambah 24 itu sama dengan 23, tidak memenuhi. Atau sebaliknya, negatif 24 ditambah 1 itu negatif 23. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, negatif 2 ditambah 12 itu 10, tidak memenuhi. Begitupun sebaliknya. Kemudian ini 3, negatif 3 ditambah 8 itu sama dengan, nah ini benar, sehingga yang memenuhi adalah pemfaktoran yang ketiga yaitu negatif 3 ditambah 8. Sehingga kita substitusikan ke persamaan ini. 2x, nah ini 2 ini nilai A-nya, dikurangi 3 dikalikan dengan 2x ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian kita sama dengan 0 semua. Ini 2x dikurangi 3 per 2 sama dengan 0, atau 2x ditambah 8
per 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk duanya bisa kita hilangkan dengan kita kalikan 2 masing-masing ruas. Ini dikalikan 2, ini juga dikalikan 2, sehingga didapatkan 2x dikurangi 3 sama dengan 0, atau 2x ditambah 8 sama dengan 0. Ya, sehingga dapatkan nilai 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2, atau x sama dengan ini negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Nah, sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan 3 per 2 dan x sama dengan negatif 4. Selanjutnya, jumlahan dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat ax ditambah bx ditambah c sama dengan 0, atau bisa ditulis dengan x kuadrat ditambah b per a kalikan x ditambah c per a sama dengan 0 menggunakan pemfaktoran, harus ditentukan p dan q sedemikian hingga memenuhi seperti berikut. Nah, ini kenapa kita bisa ditulis seperti ini? Bisa dituliskan dengan x kuadrat ditambah b per a kalikan x ditambah c per a sama dengan 0. Ini dari persamaan kuadrat bentuk umum tadi, kita sama-sama bagi a, dibagikan a. Nah, untuk ax kuadrat dibagi a, a-nya hilang, kemudian b per a ditambah c per a, seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk nilai x kuadrat ditambah b per a x ditambah c per a sama dengan, ini kita buat bentuk faktornya, x ditambah b dikalikan dengan x ditambah q. Selanjutnya kita operasikan sehingga didapatkan nilai x kuadrat tambah p tambah q kalikan x ditambah p dikali q. Ini dari operasinya, operasi perkaliannya. Selanjutnya dengan cara ini maka didapatkan penyelesaiannya itu x1 itu sama dengan negatif p dan x2 itu kita berikan negatif q dari sini. Ya, sehingga nilai x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif p ditambah negatif q atau sama dengan negatif p tambah q sama dengan negatif b per a. Nah, ini kenapa kok b per a? Nah, ini kita ambil dari atas ini. Ini p ditambah q, mohon maaf. Nah, ini p ditambah q, ini identik dengan b dibagi a. Kemudian untuk p dikalikan q itu identik dengan c per a. Nah, sehingga di sini dapatkan nilai x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a, dan x1 dikalikan x2 itu sama dengan c per a. Nah, dari uraian di atas dapat rumus untuk menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat itu seperti ini. x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Baik, jadi seperti itu anak-anak kurang lebih untuk penjelasan materi tentang persamaan kuadrat. Selanjutnya, anak-anak bisa kerjakan latihan soal berikut ini. Selamat belajar, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak sekalian. Ya, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.